Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita telah berada pada minggu kedua di bulan November, dan kita dihentar untuk semakin dekat pada penghujung tahun 2020. Karena itu, patutlah kita bersyukur karena masih menikmati dan bisa menjalani kembara juang hidup kita dengan berbagai dinamika hidup yang kita alami, tetapi Tuhan masih mengizinkan kita untuk melanjutkan hidup bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengar kata tanah, pasti ada berbagai hal yang tersirat dalam benak kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya, tanah itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Misalnya, kita pasti akan berpikir bahwa manusia pertama diciptakan dari debu tanah yang diberikan hembusan nafas oleh Allah, sehingga terus berkembang sampai pada masa kita sekarang ini. Atau kita akan teringat kembali tentang janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya tentang sebuah tanah perjanjian bagi kelanjutan kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Atau tak jarang kita mendengar persoalan tentang tanah dalam kehidupan kita sekarang ini, misalnya tentang batas-batas tanah, atau yang dipikirkan oleh kita ialah warisan dari orang tua kepada anak, yang tidak jarang juga menciptakan perselisihan. Kita menemukan bahwa memang pada dasarnya tanah itu tidak lepas dari kehidupan manusia sendiri, sehingga kita perlu mengetahui sebenarnya ada apa dengan tanah. Mengapa tanah sangat berarti bagi kehidupan manusia? Pada dasarnya tanah yang kita diami sekarang memiliki arti penting dalam melanjutkan kehidupan kita. Tanah yang kita pijaki sekarang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terhingga dan dapat manusia gunakan tanpa batas atau tidak akan habis. Namun karena ketidakbatasan penggunaannya, manusia sering lupa bahwa tanah merupakan sumber daya alam. Ketika kita berbicara tentang sumber daya alam, pasti kita hanya terpikir pada emas, batu bara, minyak bumi, kayu-kayu yang dihasilkan oleh pohon yang dari hutan, tanpa kita sadari bahwa semua yang kita ucapkan yang tadi, yang dihasilkan itu berasal dari tanah. Pada dasarnya, tanah yang kita diami sekarang memiliki arti penting dalam melanjutkan kehidupan kita. Tanah yang kita pijaki sekarang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terhingga dan dapat manusia gunakan tanpa batas dan tidak akan habis. Namun karena ketidakbatasan penggunaannya, manusia sering lupa bahwa tanah merupakan sumber daya alam. Ketika berbicara soal sumber daya alam, pasti kita hanya berpikir akan emas, minyak bumi, kayu yang dihasilkan oleh hutan atau pohon, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Sementara beberapa poin di atas yang disebutkan tadi tidak lepas dari tanah. Berbagai batuan berharga serta minyak bumi diproduksi dari dalam tanah. Kayu dihasilkan dari pohon yang tumbuh di atas tanah, serta hasil pertanian yang memerlukan tanah sebagai media agar tanaman itu bertumbuh. Berdasarkan hasil penelitian, setiap tanaman paling tidak memerlukan 16 unsur agar dia tumbuh maksimal. 3 unsur diperoleh dari udara, yakni karbon, hidrogen, serta oksigen, dan 13 unsur lainnya disediakan oleh tanah. Jadi, tanah punya peran penting sebagai sumber unsur terbanyak yang diperlukan oleh tanaman agar dapat tumbuh maksimal. Karena tidak terbatasnya penggunaan tanah, sehingga manusia secara terus-menerus mengeksplor, bahkan sering terkesan mengeksploitasi tanah itu sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali terlihat rakus dan tamak dalam mengelola tanah. Dalam perikop sebelumnya, dalam Imamat 25, menyinggung persoalan tanah yang perlu diistirahatkan atau harus mendapat perhentian. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya
tanah membutuhkan waktu istirahat sama seperti manusia. Tanah juga memiliki titik jenuh sama seperti kita. Penggunaan lahan secara terus-menerus seringkali menimbulkan kejenuhan tanah. Cara mengatasinya ialah tanah perlu diistirahatkan untuk pemulihan. Tanah yang digunakan secara terus-menerus tanpa istirahat akan menimbulkan penurunan kesuburan tanah apabila digunakan tanpa diistirahatkan, dan pada saatnya dia akan mengalami pemiskinan hara dan menjadi sebuah ancaman bagi pertanian. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa petani diatur oleh Allah dalam perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Sebelumnya yang bisa saja bagi mereka yang tidak paham menganggap sebagai suatu keputusan yang menyengsarakan umat, tetapi justru memberikan suatu metode dalam pertanian agar menggunakan sistem sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menurunkan mutu lingkungan atau mutu sumber daya alam. Sistem pertanian berkelanjutan mampu menghasilkan produksi dan pendapatan petani saat ini, sementara mutu sumber daya yang digunakan untuk memproduksi tersebut tetap dapat dilestarikan untuk diberdayakan oleh generasi berikutnya. Bangsa Israel dan tanah dalam perjanjian lama tidak dapat dipisahkan. Sejarah bangsa Israel dalam perjanjian lama boleh dikatakan berpusat pada tanah perjanjian yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya yang kelak disebut sebagai negeri Israel. Perikop yang kita baca sekarang berkaitan dengan penebusan tanah yang ditetapkan oleh Tuhan agar bangsa Israel dapat memahami dalam bersoal jawab tentang tanah. Pada awal bacaan ini secara frontal dikatakan bahwa tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Dalam frasa ini telah dipertegas bahwa dirinya sebagai pemilik tanah yang ditempati oleh Israel. Pemberian tanah kepada umat bukanlah sebuah hadiah tanpa syarat, melainkan lebih merupakan pinjaman atau penyewaan jangka panjang. Israel bebas menempati dan bekerja di tanah tersebut, namun tidak memiliki hak mutlak atasnya, sehingga mekanisme penjualan tanah telah diatur oleh Allah karena dialah pemilik tanah yang mereka diami. Sekalipun janji soal tanah itu sudah dapat dipastikan semasa hidup Abraham, tanah itu belum bisa diklaim sebagai miliknya. Alkitab menggambarkan Abraham sebagai orang asing dan pendatang. Dengan demikian, kita juga melihat bagaimana Yakub juga menggambarkan dirinya di depan Firaun seperti Abraham dan Ishak yang mengembara sebagai orang asing. Dalam tradisi Israel kuno, orang asing atau pendatang bukan penduduk yang menetap. Mereka hanya tinggal sementara dan tanpa tanah milik sendiri. Kehidupan sehari-hari mereka tergantung pada kemurahan penduduk setempat yang berhak atas tanah tersebut. Ini berarti kata bagiku menunjukkan Allah yang akan memelihara kehidupan Israel sebagai pemilik tanah dan sebagai pelindung orang yang hidup di tanahnya, yang juga memastikan keamanan umat Israel serta hak ilahi mereka untuk hidup di tanah itu. Kita mendapat gambaran bahwa sebagai pendatang, Israel harus mengikuti berbagai aturan yang diberikan oleh Allah bagi mereka, termasuk mengenai prinsip kepemilikan tanah yang harus diberikan hak menebus tanah. Dikatakan bahwa apabila umat Israel mendapati saudara mereka jatuh miskin, entah dengan alasan apapun, sehingga ia harus menjual sebagian tanah miliknya agar bisa melanjutkan kehidupannya, maka saudara terdekat dari kaumnya haruslah datang dan menebus tanah yang dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak dapat menebusnya, tetapi kemudian dalam siklus hidupnya ia berhasil dan mampu menebus kembali apa yang menjadi miliknya dengan menghitung tahun-tahun sesudah penjualan, dan apabila terdapat kelebihan, haruslah diberikan kepada orang yang membelinya
agar ia dapat memperoleh kembali tanah miliknya. Tetapi jika dalam masa hidupnya ia tidak dapat menebus tanah itu, maka apa yang telah dijualnya itu tetap di tangan sang pembeli sampai kepada tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ke-50 setelah 7 tahun Sabat, dan pada tahun itu orang miskin pulang ke tanah miliknya. Dalam kasus penjualan tanah Israel, yang dijual sebenarnya adalah hanya hasil tanah, bukan tanah itu sendiri atau mengganti kepemilikan untuk seterusnya. Semakin dekat dengan tahun Yobel, makin sedikit hasil sebidang tanah dan makin rendah pula harga tanah itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini tidak hanya menyoroti persoalan penjual dan pembeli tanah, atau hanya berpatokan pada tahun Yobel sebagai tahun pembebasan. Jauh daripada itu, teks bacaan kita saat ini menampilkan bagaimana kesejahteraan orang Israel sepenuhnya tergantung pada Allah sebagai pemilik tanah, sehingga ini berkaitan dengan relasi antara Allah dan umat Israel. Tanah adalah ajang pergumulan bangsa Israel, sekaligus disitulah terletak jati diri Israel sebagai umat. Dalam pengaturan tentang tanah, Allah sebenarnya tidak mau melihat ada penguasa tanah yang menguasai hidup orang banyak, baik itu pemerintah dalam hal ini raja, maupun rakyat yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Menariknya ialah, di mata Tuhan, semua orang Israel adalah pendatang, baik ia kaya maupun miskin. Penguasa atau rakyat jelata sama kedudukannya sebagai orang asing dan pendatang. Melalui aturan yang dibuatnya, Allah menghendaki supaya tidak terjadi ketimpangan sosial, di mana yang kaya memanfaatkan kondisi kemiskinan yang lemah sehingga mampu menguasai keseluruhan tanah dengan membelinya dari masyarakat miskin. Kondisi inilah yang disoroti dalam bacaan teks kita saat ini. Apabila kondisi kemiskinan melanda seseorang dan mengharuskan mereka menjual tanah miliknya untuk melanjutkan kehidupan mereka, maka yang memiliki kelebihan dapat membantu dengan membeli tanah yang dijualnya, tetapi tidak memiliki itu secara mutlak. Allah tidak hanya menggambarkan bagaimana tanah menjadi relasi antara Allah dengan umatnya, tetapi bagaimana tanah bisa menjadi relasi antar sesama, sehingga keseimbangan dalam kehidupan sosial umat Israel dapat berjalan dengan baik. Allah mengatur agar kerabat atau keluarga terdekat dapat menebus tanah yang dijual, bukan untuk memiliki tanah tersebut, tetapi agar ada hubungan yang erat antara keluarga dalam membantu kondisi kesusahan yang dialami oleh keluarga mereka. Bahkan Allah mengatur hingga kepada keadaan di mana si penjual tidak dapat kembali menebus tanahnya, yang berarti mereka memang dalam keadaan yang benar-benar susah dan tidak berdaya, berhak memiliki kembali tanah setelah melewati 7 kali 7 tahun Sabat atau tahun Yobel yang merupakan tahun pembebasan. Tidak itu saja, Allah tidak hanya berpihak kepada orang miskin dalam hal ini yang menjual tanah, tetapi Allah juga memikirkan pembeli sebagai orang yang membantu agar si penjual beserta keluarganya dapat melangsungkan kehidupan. Hasil tanah yang diperoleh menjadi bagian dari si pembeli. Bahkan dalam ayat 27 dituliskan bahwa ada juga hitungan apabila sang penjual akan kembali menebus tanah itu, bahkan kelebihan dari perhitungan tersebut menjadi milik sang pembeli. Dengan kurun waktu kurang lebih 50 tahun, seharusnya pengelolaan terhadap tanah dianggap mampu mengembalikan sebanyak apa yang dibayarkan pembeli kepada penjual tanah, atau bahkan lebih, sehingga cukup untuk mengembalikan apa yang menjadi milik dari penjual tanah. Pembacaan ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah. Untuk itu, haruslah menggunakan apa yang dititipkan Allah untuk membantu orang lain. Relasi Allah dengan umat haruslah tercermin dari sikap saling membantu antar sesama tanpa mengharapkan balasan. Apa yang dititipkan
oleh Allah, entah itu berupa materi atau kekayaan, seharusnya menjadi alat untuk menjaga relasi kita dengan Allah lewat sesama. Entah itu keluarga kita sendiri atau orang yang ada di sekitar kita. Kekayaan atau kelebihan seharusnya tidak menjadikan kita rakus, tamak, bahkan sombong dalam menjalani hidup. Apalagi dalam kondisi dunia sekarang yang sedang dilanda pandemi COVID-19, diperlukan adanya kepekaan dalam berbela rasa, turut sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang tidak lagi bekerja akibat dari pandemik ini, sehingga membuat mereka hampir tidak bisa membiayai kehidupan keluarga mereka. Kesadaran akan keberadaan sesama seharusnya membuat kita mengerti fungsi dari kelebihan yang Allah titipkan dalam hidup kita. Demikian khotbah kita hari ini. Kiranya apa yang kita dengar bersama-sama dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.